Waktu kemarin kami kerja di sini kan, mesinnya di situ, terus tanah yang ini langsung longsor sekaligus. Terus begitu tanah longsor, saya lari ke sana. Terus adik saya yang satunya ke sini. Adik saya yang satu yang tertimpa tuh langsung dibantai tanah, terus langsung ke sini, ke arah mesin. Ke arah mesin, langsung ketimbun semua. Saya juga udah ketimbun kayak gini, segini. Nah, terus saya apa namanya? Angkatin kaki saya, terus langsung nemuin adik saya situ. Kepalanya udah nggak pada kelihatan semua. Udah nggak pada kelihatan semua. Terus saya gali, ketemu sama kepalanya. Terus saya gali terus wajahnya. Begitu udah ketemu kepalanya ataupun wajahnya, langsung dia langsung bernyawa gitu kan. Terus adik saya yang satunya cari bantuan ke TI sebelah, ke tempat yang kerja yang sebelah. Terus begitu nggak beberapa menit udah pada datang tuh yang kerja di sebelahnya. Gimana ya cerita awal longsor yang Ya, menjual longsor, empat ya. kalung empat pertama. Oh, apa itu? Lihat tanah dan gerpas tanah kan. Yang dia Terus, dekat ya. angkat pipa semua itu. Angkat sedikit, udah lompat lagi 4 kaki lah empat. Ya tahu dia nyusul besar, Langsung nggak peluru, jangan longsor lah. yang longsor itu kan Bumbon. Ada jam nenek dari tanah jam nenek. Bumbon habis ya. cara Orang rambut anu jam nenek. Nah, kata gojol deh lah nolong pola. Dia mati ya. dihadar kau. Hadir terus. Yang namanya manusia itu kan nak di tengah jalan macam-macam cara ya. Tahunnya. Kan Pak nasihatnya kan ibarat kelak dulu lah intinya macam tuh. Oh. Dengan ini antara mati ke hidup anu kan ibaratnya. Oh, kalau apa akakku dek tahu kemarin. Ku di situ seandainya kan udah mati aku. Soalnya aku di dalam tanah kan gini terus. Nah, gini. 3 menit aku nunggu. Mana ini kakak ini kan di dalam firasat Mana ini kakak? Nggak ada juga nyelamatin aku ini. Minggu kemarin ada yang meninggal di ujung sana. Meninggal kayak gini juga di tanahnya roboh. Enggak terselamatkan, enggak ketolong yang itu yang itunya. Baru 2 mingguan yang lalu. Usianya seperti ini juga. Kita 20-an. Tapi yang positif, ngeri bu kok, Bang. Ngeri dalam gue ini. Seperti yang kita lihat itu mungkin Pulau Bangka itu identik dengan timah. Dampak timah itu di satu sisi untuk menumbuhkan ekonomi, di sisi lain dampak lingkungannya sangat serius. Kita juga enggak menyalahkan mereka. Di satu sisi mereka memang untuk mencari makan, di sisi lain kita itu berusaha supaya gimana mengajak mereka perlahan-lahan mereka meninggalkan pekerjaan tambang itu, Bang. Nah, jadi kita meyakinkan mereka supaya hari ini menambang, mungkin masih bulan depan menambang, dan bulan berikutnya mereka nggak menambang lagi.
Ya, ini memang saudara Tarmizi ini masih keluarga, jadi masih family yang memang pada 2005 yang lalu kerja TI, jadi ini dipancak tanah sampai sekarang ini udah 12 tahun nggak bisa ini berjalan. nggak bisa berjalan sih, bisa berjalan, cuman ini nggak bisa kerja cari nafkah lagi. Sedangkan beliau ini punya anak 2, dan inilah yang resiko para pekerja-pekerja TI, kalaupun sudah tertimpa tanah itu, kalaupun nggak meninggal dicatat permanen seperti saat sekarang ini. Ya dilema TI itu. Wah kini itu kata pinggang itu tahu ada rasa-rasa nogi rasa-rasa. Pinggang sekarang tidak ada anu lagi, cuma ini lah kuidap sekarang ni. Sakit. Bukan ibarat rasa ya, kalau dikedit-kedit tuh gede. Sakit lagi Pak. Lagi gede rasa. Ini ada yang rasa sakit. Tak semua lah yang mati rasa ya. Kaki Dari ini ke sini nih mati rasa ya, dari rasa. Dari sini ke rasa sakit nih. Itu bit ini sakit nih. Dia ni heran, kau pengen angkat baca macam ni kan. Cuma jari ini dari semenjak terjadi sampai sekarang tak baca pemain kan. Berarti saraf Saraf tulang belakang nih. Ujung nih ke sini apa? Berarti saraf tulang belakang ni memang kan. Saraf ni. Nah, habis pasir tadi. Sebelum kejadian adik saya kemarin waktu ketimbun tanah itu, sebelumnya saya juga pernah terjadi. Saya udah ketimbun kayak gini, pas lagi saya diambil, terus hari itu juga masih kerja. Menurut saya sih ini mungkin teguran dari Allah ya, mungkin saya harus beralih ke pekerjaan yang lain. Karena di penambangan ini kan risikonya sangat berat sekali. Boleh dibilang ini musibah yang luar biasa, dahsyat ya. Terus kan adik saya kemarin tuh ketimbun tanah ya pas lagi kerja. Sama saya bertiga, ada yang 2-nya. Yang satunya yang ketimbun kemarin tuh. Tapi sekarang alhamdulillah udah baikan, udah boleh dibilang udah sehat sih. Setahu saya di kawasan Namang Belilik ya, korban meninggal udah 5. Kami sangat menghimbau selaku tokoh masyarakat kepada pemuda-pemuda yang ada di Desa Namang, karena seiring perkembangannya Desa Namang menjadi desa teladan tingkat nasional. Apa yang melatar belakangi kita dikenal orang tingkat nasional itu, pertama ada sawah kita, ada hutan pelawan kita. Nah jadi desa kita ini desa yang terbaik di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi sampai-sampai kita lah JG Pak. Bukan kita nak jadi sok-sok pahlawan, bukan. Menaiklah TI gele-gele, di mana kita lompat musim panas. Kita lah sekaput-kaput air, sumber air lah habis be. Jadi kami sangat mengharap mengajak tokoh-tokoh masyarakat, kami akan memperjuangkan tuh hutan pelawan, air mengkanal, pokok terus kita lestarikan supaya 10-20 tahun ke depan kita menikmati yang keindahan alam kita ini. Hutan yang ada di desa kita ini khususnya dan umumnya ada di Bangka ini, itu semuanya banyak mengandung timah. Jadi dari awal di situ mereka datang 2008 itu, hutan yang sekarang kita lindungi itu dia mau dijadikan tambang timah. Jadi berinjak dari kita melihat
kerusakan-kerusakan yang telah di depan mata oleh akibat penambangan, maka saya berinisiatif waktu itu ingin melestarikan hutan yang rencananya mau ditambang oleh masyarakat. Saya berpikir bahwa hutan ini banyak hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan. Seperti lebah-lebah itu ada banyak yang di sini, itu harganya sangat mahal sekali, itu air madu itu bisa untuk menjadi penghasilan bagi warga-warga kita yang ada di sini. Dan juga hasil hutan bukan kayu seperti jamur di sini. Dan toh kalau mau ditebang, biasanya kan kalau di Bangka Belitung itu kan lada. Jadi dibuat tajar untuk dia naik ke atas. Tapi toh kalau ditebang satu, dia akan tumbuh 1000, kata pepatah. Jadi kita tebang satu, dia akan 5 atau 6 itu tumbuh kembali. Nah jadi hutan itu nggak akan habis, jadi terus menerus. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Banyak bu ya. banyak lah. Nih samrapin anu nih. Jadi cuman ke berga marit. Lah aman nadi usia Lah. man. Alah, jadi menpecah anu. Kak kan dulu kan nanam sang terus kan. Nah, jadi anulah kembali lah ke sang. Kalau misalnya nak langsung begewe lah ini. Kebun ini ada banyak gewe itu tak apa ngunjam dunjong ngebat sang. Nah, ini malah lagi nek kan mutik nih kar 2 bulan lagi lah kurang lebih. Mungkin sih secara sekaligus memang huwa kan nggak macam mana ya barat kami ini memang nak nganu gewenya mungkin ini. Oh. Pas lah tengah dia ada gewe ni ada kebun lah. Nak kebun hani nak kebun ni pun ada gewe be. Ya kita itu. Nih terus ke ini nak anu. Tapi kalau saya coba-coba sih memang pekerjaannya kan nggak begitu langsung ngasil kan, tapi kayaknya lebih aman kerja di perkebunan itu. Dan insya Allah mungkin untuk kedepannya nanti kerja kebun aja. Ya sekaligus sih saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali ya khususnya buat Pak Zaiwan yang mana pas kejadian ini beliau mensupport saya juga ya. Dan telah memberi saya pekerjaan juga di tempat kerja beliau gitu. Alhamdulillah. Memang kalau TI sehari abang pergi pulang sore udah bawa uang, ini nunggunya berbulan-bulan itu aja untuk mungkin kesabaran. Wow. Yo Mia kita ke Bon dan ke Ume, mawa suya mikul pacul, kita begawe bersame-same. Tahun 2003 kalau nggak salah bang di sini itu sudah belasan orang yang meninggal kecelakaan ditimpa tanah itu. Dan baru-baru juga kemarin ada yang meninggal 2 minggu yang lalu meninggal. Beberapa hari ini juga ada yang ini ketimbun tanah tapi alhamdulillah nggak meninggal ini. Walaupun taruhan nyawa tapi yang dikejarnya ini uang jutaan rupiah yaitu akhirnya nyawa-nyawa mereka itu seperti nggak berharga. Dengan sedikit demi sedikit kita
sosialisasi mereka, kita ajak mereka, terus kita rayu bujuk mereka dengan pekerjaan-pekerjaan pertanian seperti lada, sawah, dan panen-panen lebah-lebah tadi. Kalau bisa itu saya mengajak janganlah lagi menambang, marilah kita beralih dengan pertanian, terutama kebun lada, yang mana lada ini dari zaman kolonial sono, dari zaman kakek nenek moyang kita itu memang jadi primadona Bangka Belitung. Pedasnya itu nggak sama dengan yang di Brazil, di India gimana, itu hanya pedas Bangka Belitung itu yang membuat primadona lada putih Bangka itu menguasai pasaran dunia. Akan memberi keuntungan bagi masyarakat kita khususnya Bangka Belitung, karena harga lada juga sekarang ini alhamdulillah hampir mencapai 200.000 per kilo. Kepada pemerintah juga saya punya harapan, kegiatan-kegiatan seperti ini ya kami mohon sangat dukungannya, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Kita sama-sama untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan, itu kelestarian makhluk hidup khususnya yang ada di Bangka Belitung dan umumnya yang ada di Indonesia ini. Saya ingin memperingatkan khususnya bagi penambang yang lain, kalau bisa sih kalau ada kerjaan yang lain lebih baik kerjaan yang lain aja, cari kerjaan yang lebih aman. Jadi macam mana ya, jadi menurut Kak selanjutnya kayak mana? Waktu jadi itu jual lah mesin tuh. Pula pening lah kepala ini tau burus lah. Di saat ini juga kita lah berhentilah GWTI ya. GWTI kita cari GW lain B lah. Oke nek?